Bab 496. Raja Selatan. Manik Iblis Darah. Membunuh Albert Chen dan mengirimkan keterampilan pedang kepada rahasia Lin hanyalah sebuah episode untuk warrior Yang. Setelah meninggalkan keluarga Lin dan menghancurkan tubuh Albert Chen dengan santai, warrior Yang mengeluarkan peta dan terdiam. Dari posisinya saat ini ke tanah liar, dia harus melewati setidaknya ratusan kota. Tidak ada keraguan bahwa jika dia mengikuti rute normal, apa yang menantinya adalah pembunuhan tanpa akhir. Ada cara lain untuk mencapai hutan belantara, tetapi dibutuhkan lingkaran besar, yang membuang-buang waktu. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang tiba-tiba tersenyum, kemudian sayap pedang Zhou menabrak bayangan hitam dan melesat ke kejauhan. Dia memenangkannya untuk sementara waktu, tapi tidak bisa menyembunyikannya seumur hidup. Hanya ada satu cara untuk membuat orang takut memukulnya, yaitu membunuhnya. Membunuh hingga membentuk sungai darah, hingga orang-orang tidak berani menyerangnya. Di gerbang kota Wuyong, warrior yang berhenti karena di depannya, ribuan pendekar hitam mengawasinya dengan saksama. Warrior yang meliriknya. Di antara mereka ada dua master di alam bangsawan, keduanya kelas 1 alam bangsawan, alam pemenang, beberapa alam bawaan, dan bahkan pendekar hitam alam fana. Angin dingin Zhou, sepertinya kamu adalah warrior Yang. Seorang pendekar hitam yang dipimpin oleh alam bangsawan menatap warrior Yang dan mencibir. Dengan gerakan pergelangan tangan warrior Yang, pedang seketika itu diganti dengan pedang tulang naga, sosoknya bergerak dan melayang ke udara. Energi hitam di tubuhnya mengalir ke pedang tulang naga di tangannya secara gila-gilaan. Di antara mereka, saat berikutnya, warrior yang memancarkan sentuhan permusuhan di matanya, dan membantingnya ke bawah. Tiba-tiba, tak terhitung pedang energi tipis meluncur turun dari udara seperti tetesan air hujan. Karena pihak lain ada di sini untuk membunuhnya, tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan pihak lain, karena kata-kata apapun tidak bisa membiarkan pihak lain pergi. Jika itu masalahnya, bunuh dia. Melihat warrior yang tidak mengatakan sepatah kata pun, semua orang tercengang. Ketika mereka pulih, energi pedang yang padat telah tiba di depan mereka. Kedua master alam bangsawan dan beberapa master spiritual alam baik-baik saja. Mereka memblokir energi pedang, tetapi beberapa pendekar hitam lainnya ditembak mati di tempat bahkan tanpa sempat melawan. Namun, energi pedang tipis itu belum berakhir, gelombang demi gelombang melesat ke arah kerumunan di bawah, dan tiba-tiba terdengar suara ratapan di lapangan. Dalam waktu singkat, ratusan mayat tergeletak di depan gerbang kota dan darah mengalir ke seluruh lantai. Pada saat ini, manik-manik iblis darah di tubuh warrior yang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, sama seperti di menara naga. Iblis darah mulai menyesap darah pendekar hitam dengan gila-gilaan. Warrior yang tidak peduli dengan manik ini, matanya tertuju pada dua master alam bangsawan yang memimpin. Kedua tuan alam bangsawan terkejut saat ini. Mereka memandang warrior yang dengan ketakutan dan lupa bergerak untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, ratusan orang mati di pihak mereka. Apakah warrior yang ini benar-benar hanya peringkat ketiga alam spiritual, bukan peringkat ketiga alam bangsawan? Pada saat ini, dua lampu pedang melintas dari kotak pedang di belakang warrior Yang, kemudian melesat seperti meteor ke salah satu master alam bangsawan. Senjata Dao. Wajah master alam bangsawan berubah drastis. Meski kaget, reaksinya tidak lambat. Dia mengayunkan tangan kanannya ke arah senjata Dao dan menampilkan penjara ruang. Kedua pedang itu berhenti sejenak, tetapi detik berikutnya,
kedua pedang itu terbanting, dan penjara ruang langsung hancur. Master alam bangsawan ini kaget dan ingin melarikan diri, tapi dua lampu pedang menembus dadanya. Manik-manik iblis darah terbang ke tubuh Master alam bangsawan, kemudian dengan cepat mulai menyerap darah Master alam bangsawan. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, Master alam bangsawan ini menjadi mayat. Seorang Master alam bangsawan lainnya juga pulih pada saat ini. Dia tidak menyerang warrior yang, tetapi berbalik dan melesat ke kejauhan. Ketika melihat dua pedang menembus penjara ruang Master yang sudah meninggal, dia sudah sangat terkejut. Dia tahu saat itu bahwa kalau dia tinggal, hanya ada jalan buntu. Bajingan mana yang mengatakan bahwa Kaisar Pedang, warrior yang tidak kuat, sial, aku hampir terbunuh. Master alam bangsawan ini meraung dalam hatinya sambil berlari. Menyaksikan Master alam bangsawan melarikan diri, warrior yang diam-diam mengatakan bahwa sangat disayangkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan pedang seketika, bukan tidak mungkin untuk membuat lawan tertinggal, tetapi itu tidak perlu. Sekarang dia harus menyimpan kekuatannya, karena tidak tahu berapa banyak musuh yang menunggunya. Warrior yang mengulurkan tangannya, lalu manik-manik iblis darah jatuh ke tangannya. Tiba-tiba, aroma roh jahat dan darah mengalir ke wajahnya. Warrior yang mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa manik iblis darah tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Karena arwahnya barusan sedang kesurupan, kalau bukan karena kecemerlangan niat pedangnya, dia mungkin sudah terkena roh jahat ini. Manik iblis darah ini telah mengikutinya sepanjang waktu. Kecuali untuk pembunuhan gilanya, manik-manik ini pada dasarnya tidak keluar, dan tidak berpengaruh pada waktu normal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata daunnya yang paling tidak berguna. Tidak, harus dikatakan bahwa perangkat dao sesat, manik iblis darah ini tidak dianggap sebagai senjata dao sesungguhnya saat ini. Dia telah mendengar dari Shila King sebelumnya bahwa manik-manik iblis darah ini adalah perangkat dao sesat yang sedang tumbuh, artinya, jika manik iblis darah ingin menjadi senjata dao yang sebenarnya, kemungkinan besar akan membutuhkan banyak darah dan kebencian, tapi berapa banyak ini? Kik, kik, kik. Pada saat ini, suara tapal kuda yang padat tiba-tiba datang dari belakangnya. Warrior yang berbalik dan melihat. Sekelompok kavaleri bergegas ke arahnya dengan cepat. Jumlahnya sekitar 500. Pria bersenjata yang memimpin adalah orang kuat peringkat kedua alam bangsawan, sebagian besar sisanya adalah alam pemenang. 500 orang berhenti 10 kaki di depan warrior yang. Semua mata tertuju pada warrior yang. Pria bersenjata yang memimpin mengarahkan tombaknya dan menunjuk lurus ke warrior yang, kamu adalah warrior yang, sang kaisar pedang. Ya, kata warrior yang sambil dengan gila menyerap energi batu energi tingkat unggul. Pria bersenjata itu berkata, penguasa manusia berpesan, jika kamu bersedia tunduk kepada penguasa manusia dan menyerahkan apa yang dibutuhkan penguasa manusia dapat menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu menjadi komandan legiun penelan jiwa. Setelah wilayah selatan ditaklukkan, kamu akan dinobatkan sebagai Raja Selatan. Jika kamu tidak mau, maka hari ini adalah hari kematianmu. Raja Selatan. Warrior yang mencibir. Julian Luo ini sangat murah hati. Dia khawatir ketika wilayah selatan ditaklukkan, itu akan menjadi tanggal kematian warrior yang. Meski bukan politikus, dia juga memahami kebenaran tentang hal ini, dan mungkin dia sudah mati sebelum menaklukkan wilayah selatan. Karena dia sendiri tidak akan meninggalkan ancaman di sisinya. Sepertinya kamu tidak mau menyerah. Mata pria dengan pistol itu berangsur-angsur menjadi dingin.
Tebakanmu benar. Warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Dengan bantuan benturan keras dari tanah, tubuhnya seperti citah, dan dia langsung naik ke langit di atas pria itu dengan senjata. Pedang tulang naga diangkat di tangannya. Cahaya pedang dari atas ke bawah, menghantam pria bersenjata itu. Wajah pria dengan pistol itu sedikit berubah. Dia hendak menembak, pada saat ini, semburan cahaya merah tiba-tiba menimpanya. Jiwa pedang. Wajah pria berpistol itu berubah drastis, namun dia tetap dengan paksa menahan tekanan jiwa pedang, dan tombak di tangannya dihalau. Ting! Tombak panjang di tangan pria dengan pistol tiba-tiba melengkung menjadi bentuk busur, dan di bawahnya, kuda angin langsung dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang kuat, dan anggota tubuhnya tenggelam ke tanah. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menembakkan cahaya pedang dari belakang kotak pedang, menembak ke arah pria dengan pistol itu. Mata pria itu menyipit dan menginjak bangkai kuda angin itu. Dengan bantuan kekuatan, dia mundur, dan pada saat yang sama, tombak di tangannya tiba-tiba menyapu senjata Dao di depannya. Dengan suara tang, tombak di tangan pria bersenjata itu terlepas. Ekspresi pria bersenjata itu berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba mengelak ke samping, menghindari bagian vital, dan membiarkan pedang warrior yang melewati bahunya. Pria bersenjata itu menatap warrior yang dengan kaget, tidak menyangka bahwa pendekar hitam dari alam spiritual peringkat 3 memiliki kekuatan yang begitu kuat dan hampir membunuhnya. Pria dengan pistol menyingkirkan penghinaannya, dengan lambaian tangan kanannya, kavaleri di sekitarnya segera mengepung warrior yang. Kilatan keterkejutan melintas di mata warrior yang. Pria dengan pistol di depannya sangat kuat, jauh lebih baik daripada dua penguasa alam bangsawan sebelumnya. Memikirkan hal ini, warrior yang memiliki rencana di dalam hatinya, bukankah ini kandidat yang bagus untuk monster pedang? Bunuh. Pada saat ini, pria bersenjata itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, warrior yang menghempaskan kaki kanannya ke tanah, dan domain pedang muncul. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyelimuti semua orang dalam jarak 10 kaki darinya. Semua orang ketakutan. Sebuah pedang keluar dari belakang warrior yang dan kemudian, pedang panjang itu melintas dengan gila-gilaan di domain pedang, berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang menghilang dan lebih dari 300 kavaleri tergeletak di tanah. Laki-laki yang memegang pistol dan yang lainnya memandang warrior yang dengan ngeri. Dalam sekejap mata, ia membunuh lebih dari 300 penguasa alam pemenang. Orang di depannya ini, sehebat apa? Ah! Tiba-tiba salah satu pasukan kavaleri berteriak, lalu berbalik dan berlari. Dalam beberapa saat, puluhan pasukan kavaleri melarikan diri. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri karena pria dengan pistol itu langsung menembak mereka. Lari dari pertempuran, mati. Mengambil tombak dari dada kavaleri, pria dengan pistol itu berbalik dan menatap warrior yang. Pada saat ini, warrior yang menghilang langsung di tempatnya. Mata pria dengan pistol itu menyusut tajam. Kemudian, sebuah pedang panjang melewati dadanya, dan mata pria dengan pistol itu berangsur-angsur kehilangan vitalitas. Sampai dia mati, matanya penuh kejutan. Setelah membunuh pria bersenjata itu dengan satu pukulan, manik-manik iblis darah di sampingnya berkedip-kedip dan datang ke pria bersenjata itu. Segera setelah ia akan menyerapnya, ia ditampar oleh warrior yang dengan mengatakan, ini tidak boleh dihisap. Setelah berbicara, dia menyimpan mayat pria itu ke dalam ruang sarung pedang kuno. Setelah melakukan semua ini,
Warrior yang berbalik dan melihat lebih dari 100 kavaleri yang tersisa di sekitarnya dengan tatapan kejam di matanya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Segera, ada lebih dari 100 mayat di gerbang kota Wuyong. Dan setelah menyerap darah kavaleri terakhir, manik-manik iblis darah tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya merah dan menyelimuti warrior yang. Wajah warrior yang berubah drastis. Bersambung.